Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kami berdua ingin menjelaskan mengenai tugas UTS dari matkul Web Framework yang dimana kami bertugas untuk membuat database dalam Laravel 11. Jadi kami memilih untuk membuat database kalender. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ersi Uminanda dengan NPM 2156178. Nama saya Liananda dan NPM 221506141. Dalam era digital yang serba cepat, sistem pengelolaan acara yang efisien sangat diperlukan untuk meningkatkan produktivitas. Banyak organisasi, perusahaan, dan individu memerlukan solusi yang dapat menyederhanakan koordinasi kegiatan, mengurangi kesalahan jadwal, serta memberikan pengingat otomatis. Pembuatan proyek event kalender menggunakan Laravel 11 dan PHP versi 8 merupakan bagian dari solusi digital yang dapat membantu pengguna dalam mengelola dan merencanakan kegiatan atau acara dengan lebih efektif. Nah, tujuannya yang pertama itu memberikan solusi kepada pengguna untuk membuat, mengubah, dan menghapus acara dalam satu platform terpusat. Pengguna dapat dengan mudah menambahkan rincian seperti waktu, deskripsi acara, serta tempat acara. Kemudian yang kedua, membantu pengguna untuk melihat jadwal acara dengan format kalender yang interaktif, di mana setiap acara dapat ditampilkan dalam tampilan yang user-friendly interface. Pengguna dapat menelusuri jadwal bulanan, mingguan, maupun harian. Baik, eh, berikut materi yang saya sampaikan. Kita lanjut pada sesi selanjutnya yaitu menampilkan database di Laravel 11 yang telah kami buat. Nah, ini adalah tampilan dari yang sudah kami buat. Di sini, ini ada bacaan kalender Laravel bulan Oktober 2024. Nah, di sini kita juga bisa melihat untuk bulan selanjutnya, November 2024, dan juga bulan sebelumnya, yaitu September 2024. Nah, di sini kita bisa menambahkan event yang ingin kita buat. Misalnya, kita klik saja di tanggal 4. Nah, kita klik misalnya, misalnya hari anak. Nah, dia akan muncul notifikasi event created successfully. Nah, kalau misalnya kita ingin eh, memindahkannya atau kita mengedit, misalnya aturan bukan di tanggal 4 nih, tapi tanggal 5. Kita, kita tinggal drop down aja ke sini. Nah, maka dia akan nampilin notifikasi kalau juga dia udah berhasil dipindahkan. Nah, bagaimana kalau kita mau menghapusnya? Menghapusnya kita tinggal klik saja seperti ini. Nah, dia akan muncul notifikasi, do you want to delete? Kita klik OK. Nah, dia akan terhapus. Seperti itu. Baik, berikut adalah tampilan dari kalender Laravel yang telah kami buat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai isi dari file penting yang ada di dalam kode tersebut. Terdapat tiga bagian penting. Yang pertama adalah bagian controller, models, dan juga bagian dari views. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa model adalah kode yang digunakan atau kode yang dibuat untuk menampilkan eh, database ke dalam tampilan dari Laravel. Nah, sedangkan views itu adalah bagaimana pengguna berinteraksi dengan Laravel yang telah kita buat. Selanjutnya, terdapat controller. Controller adalah file yang digunakan untuk di mana pengguna dan juga database dapat terhubung satu sama lain. Jadi, untuk menggunakan file models dan juga views, kita membutuhkan controller yang di mana controller adalah penengah untuk menghubung dari database hingga pengguna. Seperti itu. Mungkin langsung saja saya ingin menjelaskan dari controller yang pertama kali. Kita di sini menggunakan bantuan dari Ajax yang dimana agar dapat database membuat data baru menggunakan Ajax permintaan yang nantinya juga membuat data start, end, title, dan juga ID. Nah, setelah membuat data, dia akan mengembalikan bentuk-bentuk data menjadi JSON. Itu. Terdapat tiga fungsi di sini yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Terdapat fungsi add, update, dan juga delete. Jadi setiap fungsi yang kita gunakan itu menggunakan request ajak. Dan juga setiap request setelah selesai dilakukan, ia akan mengubah file menjadi bentuk JSON lagi. Itu. Selanjut dalam model, yang dimana
Artinya di sini kita menggunakan database yang telah kita tentukan sebelumnya, menggunakan protected variable yang dimana data dari Laravel itu bisa dipastikan aman dan tidak dapat gangguan dari eksternal. Yaitu selanjutnya terdapat file viewers. Nah, di sini adalah file yang menampilkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan website tersebut. Sehingga di sini kita menggunakan bahasa HTML. Nah, di sini kita sudah menggunakan script-scriptnya, yaitu untuk mengenai tampilan Bootstrap dan juga mengenai Ajax yang kita gunakan sebelumnya, itu ada di sini. Lanjut, kita menggunakan kontainer yang dimana untuk menampilkan judul dari project sebelumnya, yaitu kalender Laravel, dan juga kami membuat kredit yang dimana menggunakan kontainer juga dengan section footer yang mana bertuliskan nama saya dan juga nama rekan saya. Di sini kita menggunakan script dari JavaScript yang dimana untuk membuat kode-kode atau menghubungkan Ajax yang telah kita gunakan sebelumnya di database sehingga dapat terhubung dalam eh, tampilan pengguna sehingga fungsi-fungsi yang ada telah kita buat di database sebelumnya pada controller itu dapat digunakan di dalam file yang akan tampil di pengguna. Kurang lebih isi dari fungsi atau ya fungsi dari karakter tersebut hanya kita kembangkan sedikit dari controller. Di sini terdapat event yang telah kita tentukan sebelumnya tadi yaitu event create dan juga event drop dan juga event click. Nah, di sini sama fungsinya yaitu ketika event create itu digunakan, maka ia akan membuat event baru di tanggal yang telah kita pilih, tentukan, dan juga akan menampilkan notifikasi bahwa event create successfully ketika event itu berhasil diupload dalam database. Gitu. Selanjutnya juga terdapat event drop, yang dimana di sini eh, event bisa kita pindahkan dari tanggal sebelumnya menuju tanggal yang baru dan setelah kita melakukan hal tersebut maka database akan mengubah dari isi title, start title, end title dan juga event ID dan juga tulisan dari notifikasinya ia akan bernotifikasi event updated successfully yang telah dipraktekkan sebelumnya. Selanjutnya juga ada event click, yang dimana event click ini berfungsi untuk mendelete event yang telah kita buat sebelumnya. Eh, Terdapat fungsi-fungsi yang dimana yang akan ditampilkan kepada pengguna, yaitu do you really want to delete, maka dia akan menampilkan pesan untuk apakah pengguna yakin untuk menghapus, dan juga ketika pengguna setuju, maka ia akan menghapus langsung event ID, yang dimana event tersebut akan langsung terhapus secara keseluruhan karena ID telah hilang. Seperti itu. Nah, ketika sukses dilakukan, maka website akan menampilkan pesan yaitu event delete successfully. Nah, eh, itu adalah ketiga file penting yang ada di dalam database Laravel yang telah kami buat. Sisanya mungkin adalah file-file pendukung yang dimana file-file ini dapat berkonfigurasi dengan baik sehingga menghasilkan sebuah website yang dapat dijalankan oleh pengguna. Seperti itu. Eh, Dapat saya ingatkan sebelumnya, ini adalah file Laravel yang dimana di sini kami membuatnya menggunakan localhost, jadi kami belum bisa untuk menampilkan file ini kepada teman-teman semua karena file ini hanya dapat diaktifkan secara localhost. Gitu. Udah macamnya? Mungkin cukup sekian dari presentasi kami kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya.